Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsa Nabila dengan NPM 23196. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah perbandingan hukum. Judul materi yang akan saya bahas adalah Hukum Perlindungan Data Pribadi, Studi Komparatif GDPR Uni Eropa, dan implementasinya di Indonesia. Yang pertama, saya mulai dari latar belakang. Perkembangan teknologi digital di Indonesia membawa konsekuensi meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Sejumlah kasus besar seperti kebocoran data Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, hingga BPJS Kesehatan menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data di berbagai sektor. Kebocoran data tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek hukum, sosial, dan psikologis masyarakat dalam konteks ini. Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi sekedar informasi, melainkan aset bernilai tinggi yang rentan disalahgunakan apabila tidak dilindungi secara memadai. Yang selanjutnya yaitu konsep data pribadi. Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Pelindungan data pribadi mencakup seluruh rangkaian pemrosesan data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusan. Konsep ini menempatkan individu sebagai subjek data yang memiliki hak atas kendali dan perlindungan terhadap informasi pribadinya. Oleh karena itu, pelindungan data pribadi erat kaitannya dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi warga negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu GDPR. General Data Protection Regulation atau GDPR merupakan regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Uni Eropa sejak tahun 2018. GDPR dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap data pribadi individu serta meningkatkan kontrol subjek data atas informasi pribadinya. Regulasi ini tidak hanya berlaku bagi organisasi yang beroperasi di Uni Eropa, tetapi juga bagi pihak luar di Uni Eropa yang memproses data warga negara Uni Eropa, sehingga memiliki karakter lintas batas negara. GDPR di Uni Eropa. GDPR menjadi standar global dalam pelindungan data pribadi karena mengatur secara komprehensif hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Keberadaan lembaga pengawas independen, yaitu Data Protection Authority, memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Selain itu, GDPR menerapkan sanksi administratif yang sangat besar, sehingga mendorong kepatuhan tinggi dari organisasi publik maupun privat. Prinsip GDPR sendiri dan model penerapannya bagi Indonesia. GDPR didasarkan pada 7 prinsip utama, antara lain legalitas dan transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, pembatasan penyimpanan, keamanan data, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi model penting bagi Indonesia dalam membangun sistem perlindungan data yang berorientasi pada kepentingan subjek data. Dengan menerapkan prinsip tersebut secara konsisten, perlindungan data tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan dapat ditegakkan. Beralih ke dasar hukumnya, yaitu ada Undang-Undang PDP Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran perlindungan data. Keberlakuan Undang-Undang PDP menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak privasi warga negara serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Adapun perbandingan di antara GDPR dan UU PDP, secara substansi, UU PDP Indonesia telah mengadopsi banyak prinsip yang terdapat dalam GDPR, khususnya terkait hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Namun, GDPR mengatur secara lebih rinci aspek teknis dan operasional, seperti penilaian dampak perlindungan data dan kewajiban pelaporan insiden kebocoran data. Dari sisi sanksi dan kelembagaan, GDPR dinilai lebih tegas dan lebih efektif dibandingkan UU PDP. Jika membahas kesesuaian Indonesia dengan standar internasional, UU PDP sendiri sudah menunjukkan bahwa Indonesia telah bergerak menuju keselarasan dengan standar internasional perlindungan data pribadi. Pengakuan atas hak subjek data, kewajiban persetujuan, serta konsep pengendali dan prosesor data mencerminkan adopsi prinsip global. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan internasional, terutama dalam kerjasama ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara.
Di balik itu semua, terdapat gap atau kekurangan regulasi di Indonesia. Meskipun telah memiliki UU PDP, Indonesia masih menghadapi sejumlah kekurangan, seperti belum terbentuknya lembaga pengawas yang independen dan belum lengkapnya lembaga aturan turunan. Selain itu, pengaturan transfer data lintas negara masih bersifat umum dan sanksi yang diterapkan relatif lebih ringan dibandingkan GDPR. Kekosongan regulasi teknis ini berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah tentang tantangan pengimplementasiannya di Indonesia. Tantangan utama implementasi UU PDP ini sendiri di Indonesia terletak pada rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan, serta budaya kepatuhan yang belum kuat di sektor publik dan privat. Tingginya jumlah kebocoran data menunjukkan bahwa persoalan perlindungan data tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan institusional. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, perlindungan data berisiko menjadi sekedar regulasi di atas kertas. Adapun yang dapat saya simpulkan dari materi ini, yaitu perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia di era digital. GDPR Uni Eropa memberikan standar global yang komprehensif dan dapat menjadikan rujukan bagi Indonesia. Kehadiran UU PDP menjadi langkah maju, namun masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, regulasi turunan, dan implementasi agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat. Adapun saran yang akan saya sampaikan yaitu pemerintah perlu segera untuk membentuk lembaga pengawas perlindungan data yang independen dan berwenang penuh. Selain itu, penyusunan aturan turunan UU PDP harus dipercepat untuk memberikan kepastian hukum. Peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sanksi, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama agar pelindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan optimal dan sejajar dengan standar internasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.